Cenzo Remix. Mulai ya ibadah pada siang hari ini. Kita minta tolong Oma untuk doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami setiap wanita kami Tuhan. Kami ada siang hari ini, kami tahu dan percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau sudah melindungi perjalanan kami Tuhan yang sudah tibakan di tempat ini. Saat ini kami mau memulaikan ibadah Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada Tuhan, biarlah kami senantiasa mendahulukan Engkau. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Biarlah Tuhan Engkau tutup bungkus dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, urapi setiap hamba-hamba yang mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu pada siang hari ini. Biarlah semuanya dalam urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa. Ini kehidupan kami Bapa, kami mau persembahkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami mulaikan ibadah pada siang hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Masih kurang semangat. Masih nilainya 8 ya, kurang 10. Ada sukacita?
kita tangguh di tempat ini, wanita-wanita yang kuat. Ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita ada sebagaimana kita. Berikan salam kanan kiri, saudara, katakan aku kuat karena Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan satu pujian, datanglah kebaiknya Tuhan. Kita akan rasa ucapan syukur. Kita mau bersorak-sorai kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Datanglah kebaiknya, katakan hati bersyukur. Belah darahnya, katakan dengan hati bersuka rasa. Yes. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, lagi Dia berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Pujian mengatakan dengan ucapan syukur kita datang ke baiknya Tuhan. Tapi saya lihat masih belum ada yang senyum semua ya. Saya melihat senyum semua, apalagi Tuhan Yesus yang melihat kita. Setuju? Semua senyum dan semua bersuka untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tanggalkan semua beban. Saya juga punya beban. Sebab pasti kita yang hidup ada beban ya. Tapi kita mau tanggalkan pada siang hari ini. Kita mau bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan. Setuju? Yuk kita bersuka lagi. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Amin. Belah darahnya, katakan dengan hati bersuka. Dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, bagi Dia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan lagi, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Amin. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan Dia menyelamatkan dan saya, bahwasanya selamanya. Kasih setianya. Sekali lagi. Datanglah kebaiknya. Ini kami buat wanita-wanita tangguh yang datang dengan ucapan syukur. Amin. Yes. Katakan dengan hati bersuka. Dan lihatlah baiknya dalam kita, bagi Dia berlindung padanya. Katakan akan bersorak-sorai. Sekali lagi. Bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan. Katakan Dia Allah yang baik. Amin. Selamanya akan tetap baik. Selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya. Kasih setianya. Bahwasanya selamanya. Bahwasanya selamanya. Bahwasanya selamanya. Kasih setianya. Katakan bersyukurlah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang selalu baik dan selamanya akan baik. Amin.
Haleluya. Masih ada sukacita? Masih. Kalau masih ada sukacita, kita sama-sama memujikan, kita bersuka di dalam Tuhan. Tapi saya mau dengar suara-suara wanita tangguh di tempat ini. Oke? Coba saya mau tes yel-yelnya. Wanita tangguh. Haleluya. yang suka-sukamu Tuhan. Semua harus berjoget, tidak ada yang enggak. Kalau ada yang nggak berjoget, saya suruh ke depan untuk menemani saya. Nanti saya lihat siapa yang nggak berjoget. Setuju? Setuju. Yuk kita akan satu pujian ini. Ayo. La
Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan pujian Ku berikan yang terbaik. Setelah tadi kita berkata suka-sukamu Tuhan, mari kita memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk menyambut hadirat Tuhan, untuk menyambut firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita yang terbaik agar Tuhan bisa berbicara kepada setiap kita, agar kita boleh sama-sama bertumbuh dan berakar di dalam persekutuan wanita tangguh ini. Ada amin. Kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku, Kasih yang Kau beri, kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. kita pujikan dari awal. Yang sudah merasakan kasih-Nya Tuhan, katakan, Aku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. kasih yang Kau beri, Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Hanyalah bagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita
siapkan hati kita masing-masing untuk masuk dalam firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Walaupun kami sudah melakukan kegiatan awal, tetapi pada saatnya kami akan siap untuk mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua untuk kami bisa masuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami semua, khususnya hamba-Mu di Tuhan yang tidak punya kemampuan apa-apa, tetapi Roh Kudus urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu, sehingga hamba-Mu berbicara menurut apa yang Tuhan mau, bukan apa yang hamba-Mu mau. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, pengharapan Tuhan memberkati kami. Kami mengucap syukur, kiranya semua menjadi kehendak-Mu, lalu Tuhan berkati kami semua di dalam nama Yesus yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Bersama saya berkata, Shalom Bapak Ibu. Memang ini ibu-ibu tapi kan ada bapak-bapak, jadi saya sampaikan Bapak Ibu ya. Saya yakin bahwa sudah capek nih. Awal-awal tadi sudah diawali dengan refleksi, bukan refleksi, tetapi pemanasan yang menurut saya capek. Saya khawatir sementara saya berbicara pasti sudah tidur. Tapi dengan tersenyum Bapak Ibu semua, saya percaya bahwa pasti tidur. Baik, terima kasih Bu Anggari, Bu Wahyu yang sudah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan, dan juga Bu Ruth. Saya hari ini diberikan tugas untuk menyampaikan sedikit renungan tentang ini, kayaknya tidak tertulis, tapi berbicara tentang berakar dan bertumbuh dalam persekutuan. Bapak Ibu, kalau pada siang hari ini diambil dari Mazmur 133, tentunya ada sesuatu yang diinginkan oleh pengurus wanita tangguh. Kenapa saya katakan begitu Bapak Ibu? Karena menurut saya mau pertama saya berapresiasi dulu buat hal ini. Karena kenapa? Belakangan ini saya melihat jangankan cuma wanita tangguh, tetapi untuk berakar dan bertumbuh dalam Kristus, seharusnya ini bagian daripada tanggung jawab para pemimpin gereja, khususnya di Juanda. Karena saya melihat dan saya mengamati selama saya bersama-sama dengan Bapak Ibu di Juanda, saya melihat ada beberapa hal yang perlu kita koreksi bersama, bahwa untuk berakar dan bertumbuh itu merupakan harga mati. Karena kenapa? Alasan yang paling sederhana itu, pada saat Bapak Ibu lihat beberapa pelayan Tuhan, beberapa jemaat pada saat dia mengalami masalah, dia goyah dan dia pergi. Artinya saya menarik satu kesimpulan bahwa mereka belum berakar dengan sungguh-sungguh dalam Kristus. Persoalan datang, pergi. Masalah datang, kecewa, pergi. Artinya keutuhan daripada kebersamaan yang ada dalam persekutuan, baik itu wanita tangguh ataupun doa bersama atau apapun WBI, ini butuh satu ketahanan akar yang kuat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan bahwa ini tentunya pengurus wanita tangguh memiliki satu tujuan yang paling baik tentunya. Kenapa saya katakan begitu? Karena mereka berkeinginan supaya wanita tangguh ini memiliki satu tujuan yang baik, yaitu memiliki akar yang kuat untuk bertumbuh dan menjadi dampak bagi sekitar kita. Dan tentunya persekutuan ini membutuhkan kebersamaan yang rukun. Tentunya ada di situ ada damai, ada harmonis di dalam, dan yang paling penting ini satu, saling menghargai, saling menghormati, dan menghindari dari perpecahan. Dan rata-rata persekutuan itu sangat riskan tentang perpecahan. Karena apa? Kita tidak saling menghargai, saling menghormati. Dan lebih penting lagi Bapak Ibu, yang saya mau katakan begini, lebih menetapkan bahwa kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Kalau kita mau berada dalam persekutuan yang utuh.
tetapi terkadang kepentingan pribadi lebih dominan di dalam persekutuan sehingga terjadi yang tidak terelakkan lagi, perpecahan, benturan. Ini yang saya katakan bahwa meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan ego pribadi. Kalau persekutuan ini akan bertumbuh dan berakar dan bertumbuh dengan baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari Mazmur 133, saya pikir Bapak Ibu pernah dengar lagu ini ya. Lagu-lagu ini banyak sekali dinyanyikan. Sungguh alangkah indah, alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Itu sesuatu yang sangat luar biasa Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi saya mau memberikan satu gambaran begini Bapak Ibu yang terkasih. Saya coba bikin waktu dulu, saya takut saya kelewatan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus dilakukan oleh wanita tangguh ini? Artinya begini, apa yang harus dilakukan untuk menghasilkan wanita tangguh yang berkualitas? Apa yang harus dikerjakan? Tentunya poin pertama harus berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Tadi saya ingat, ini Bapak Ibu pohon ini saya cabut di belakang. Saya tidak minta izin, tapi saya tahu ini paling kecil daripada yang besar-besar. Bapak Ibu lihat ini, saya baru cabut. Ini dia tadinya berakar, ya. Lalu saya cabut, ada tanah sebagian, dan dia sudah tumbuh bagus. Tapi saya sempat cabut sebentar. Kira-kira menurut Bapak Ibu kalau saya cabut, lalu saya tinggal beberapa tahun, 1 minggu mati ya? Mati. Jadi ini kalau kita tidak berada dalam tanah yang bagus berarti pasti akan. Tapi saya akan jelaskan dulu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang berakar dan bertumbuh dalam Kristus, ada sebuah metafora bilang begini. Hidup kekristenan digambarkan sebagai tanah tempat akar bertumbuh. Saya ulangi, hidup kekristenan digambarkan sebagai tanah tempat akar iman bertumbuh, di mana Kristus Yesus dan firman-Nya adalah tanah. Kalau itu kita berbicara tentang pohon, dan fondasi kalau kita berbicara tentang rumah. Jadi ini kita lihat dari situ. Sehingga kalau berbicara tentang tanah, berarti dia menyerap, memberi nutrisi kepada akar untuk pertumbuhan iman rohani, pertumbuhan iman Bapak Ibu dan saya tentunya. Saya ulangi Bapak Ibu, jadi bagian dari tanggung jawab kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa gambaran hidup kekristenan ini sebagai tanah tempat akar iman bertumbuh, supaya kita memahami betul bahwa kalau tanah ini saya ulangi, jadi di mana saya ulangi, di mana Kristus Yesus dan firman-Nya menjadi tanah dan fondasi. Kalau saya bicara fondasi berarti kita berbicara tentang membangun rumah. Saya berbicara akar berarti ini sebuah pohon yang berdiri. Artinya di mana kita berada, kalau kita sebagai pohon berarti tentunya kita harus meresap ke dalam tanah. Kalau kita berbicara tentang fondasi, berarti kita berbicara tentang ketahanan rumah supaya dia tidak akan roboh. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ukuran pertumbuhan sebuah pohon, saya ulangi, ukuran pertumbuhan sebuah pohon yang kokoh berdiri ditentukan oleh akar. Di saat dia menyerap nutrisi dari dalam tanah.
Jadi kalau akar tidak kuat untuk menyerap atau akar tidak menyerap dengan baik dari tanah yang ada di sekitar, otomatis lama-lama akan mati. Nah, Bapak Ibu, yang saya maksudkan begini, tanah ini adalah, tadi saya sudah katakan, tanah ini adalah Kristus dan firman. Kenapa? Karena saya mau katakan bahwa kalau Kristus Yesus itu, kita harus melakukan praktek apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus. Supaya apa? Kita bisa mengikuti apa yang, sehingga pada saat kita menerima tanah ini, menerima resapan nutrisi dari tanah ini, tentunya menghasilkan yang baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah, persoalan yang paling mendasar dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, tentunya kita memiliki satu persoalan yang paling mendasar pada saat ketahanan akar tidak kuat, tidak kokoh, dan mudah sekali pohon itu akan mati. Itu kendala yang paling besar. Tapi saya ulangi Bapak Ibu, ketahanan sebuah pohon ditentukan oleh akar. Pada saat dia menyerap firman dan Kristus yang menjadi gambaran teladan kita untuk kita mengikuti kesudahan hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita melihat dari beberapa ayat. Kolose 2 ayat 6 dan 7, kalau ada mari kita buka. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Saya ulangi, Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Kamu, belum ketemu. Kolose 2 ayat 6. Terlalu cepat saya ya. Makanya saya takut terlambat. Oke, Kolose 2 ayat 6 dan 7, 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Cukup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, kira-kira pertanyaan ini atau firman ini ditujukan kepada siapa? Orang yang sudah bertobat, orang yang menerima Yesus, apa belum? Pasti sudah kan? Pasti sudah. Nah, kalau seandainya pesan bagi orang yang telah menerima Yesus, tentunya dikatakan dalam ayat selanjutnya, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus. Kata tetap di sini Bapak Ibu, saya coba kita lihat, perhatikan yang baik. Kata tetap di sini artinya konsisten, tidak berubah-ubah. Jadi kalau kita sudah menerima Kristus, katanya kita sudah diselamatkan lewat penebusan di kayu salib, kita sudah sebagai memberikan Yesus sebagai juru selamat kita, atau kita sudah tanamkan itu dalam kehidupan kita. Tetapi kenyataannya dalam firman ini dikatakan bahwa hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Artinya kata tetap ini Bapak Ibu, terus menerus. Persoalan datang kita tetap, masalah datang kita tetap, tantangan datang kita tetap, kita tidak berubah. Tetapi apa arti kalau pada saat masalah datang itu kita berubah? Makanya firman Tuhan gagal lagi berarti. Orang jadi tahapannya begini, dia menerima Kristus. Setelah dia menerima Kristus, berarti tahapan kedua dia harus tetap konsisten dalam mengikuti Yesus. Nah Bapak Ibu, tidak banyak orang yang sadar melakukan seperti ini. Masalah datang, atau begini saja Bapak Ibu, hari Senin, hari Minggu dia ibadah, hari Senin FA, hari Selasa WBI, hari Rabu apalagi, 2 malam dan seterusnya. Tapi waktu hari Kamis, hari Jumat dan hari Sabtu, itu tidak konsisten, dia berubah. Ini yang dimaksudkan bahwa kita tidak konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Kalau dikatakan bahwa kamu sudah telah menerima Kristus sebagai juru selamat, berarti yang kita harus kerjakan itu tetap tidak berubah. Tetapi kenyataan kan kita sering berubah. Bagaimana kita mendapatkan akar yang baik, Bapak Ibu yang terkasih? Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat lanjut saya poinkan. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di dalam. Ini pesan. Kalau kita sudah menerima Kristus Yesus, hidupmu itu tetap,
Lalu dikatakan begini, harus berakar, tertanam di dalam tanah itu, supaya menerima nutrisi-nutrisi yang baik. Jadi saya ulangi, tanah digambarkan sebagai Yesus Kristus dan firman, supaya kita jelas. Lah, waktu dia menerima nutrisi ini, tentunya kita sudah mendapatkan suatu catatan penting dalam kehidupan kita. Hendaklah kamu berakar dan bertumbuh di dalam dia. Nah, Bapak Ibu, kalau pesan ini dikatakan kita berakar, saya mau gampang lah Bapak Ibu. Di rumah istri saya tahu, asisten istri saya itu tanam alpukat 2 pohon. Dia taruh di pot. Kalau Bapak Ibu dapat saya, nanti pulang di rumah lihat pohon itu yang dibeli tanam. Jadi dia mengambil pohon itu, dia langsung tanam di bawah pohon mangga juga. 2, 1, 2. Saya bilang istri saya begini, kira-kira hidup enggak? Kurang tahu. Saya bilang mati. Seminggu kemudian daun mulai, yang tadinya hijau, dia mulai kering, dan Bapak Ibu dia mulai rontok. Satu-satu tidak ada daun seperti kepala saya. Ya. Jadi ini yang saya maksudkan. Kalau pohon itu kita pindah-pindah, mati. Kita tidak bisa berakar pada posisi tertentu. Boleh, dengan catatan kita pindah dengan wadah atau polybagnya baru kita tanam. Dan 2 pohon alpukat itu sampai sekarang masih jadi saksi di rumah saya. Mati dua-dua. Karena dia pindahkan dengan begitu saja. Dia tidak bawa tangannya, tapi dia cabut begitu, langsung tanam di tempat yang lain. Mati Bapak Ibu. Dan pohon itu masih sekarang kering, tidak bisa hidup lagi. Nah Bapak Ibu yang terkasih, pertumbuhan adalah seumur hidup. Saya katakan, pertumbuhan rohani kita adalah seumur hidup. Pertumbuhan iman kita inilah adalah seumur hidup. Tetapi pertumbuhan dibagi dalam 2 bagian. Pertumbuhan ke dalam itu berbicara tentang akar, dan pertumbuhan ke atas. Pertumbuhan ke dalam ini berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, dan itu tidak pernah dilihat oleh orang. Tetapi pertumbuhan ke atas artinya kita berbicara bahwa kita dilihat oleh orang lain. Nah, pada siang hari ini kita bilang pertumbuhan bagaimana yang kita berharap. Pertumbuhan ke dalam itu tidak pernah dilihat oleh orang lain, tapi pertumbuhan ke atas itu semua orang tahu. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu, pertumbuhan ke atas itu lebih banyak orang melakukan dengan baik. Karena kenapa? Karena dia dilihat oleh orang lain supaya dia dipuji. Dilihat oleh orang lain, hebat, keren Pak. Bapak itu melayani luar biasa. Karena apa? Dia menunjukkan citra diri. Ini loh, ada istilah apa itu? Supaya orang mengakui dia sebagai orang yang hebat, dia mau melakukan. Karena dia melakukan pertumbuhan ke atas. Karena dia tahu kalau dia melakukan pertumbuhan ke atas, pasti diakui oleh orang lain. Pasti disanjung oleh orang lain. Tetapi kedua-duanya ini sangat penting. Pertumbuhan ke dalam artinya berbicara tentang relasi tentang kasih, ketaatan. Satu hal yang paling penting, kerendahan hati. Dan paling penting lagi, ketaatan kepada Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan hubungan atau pertumbuhan ke dalam yang tidak pernah dilihat orang. Bapak Ibu, hari ini nggak tahu sudah pasal berapa Cibah melakukan firman. Pertumbuhan akar itu ditentukan oleh berapa kuat kita membacakan firman Tuhan, berapa banyak kita merenungkan firman Tuhan, berapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan, berapa banyak kita melakukan kehendak Tuhan. Itu ditentukan oleh akar itu. Dan akar itu akan baik, dia akan bertumbuh dengan baik. Nah, nantinya setelah itu, pertumbuhan itu akan dilihat oleh orang lain. Tapi kita lihat dulu dengan pertumbuhan ke dalam Bapak Ibu. Pertumbuhan ke dalam Bapak Ibu, saya mendapatkan beberapa nutrisi yang tadi saya sudah sampaikan. Karena kalau pertumbuhan ke dalam berbicara tentang ketaatan, kerendahan hati terhadap apa yang harus kita kerjakan bagi Tuhan, tentunya efeknya pertumbuhan iman kita akan semakin baik.
Amin Bapak Ibu. Karena saya lihat Bapak Ibu kayaknya ada ngantuk ya. Civa, ngantuk nggak? Jadi amin Bapak Ibu. Nah, jadi begini Bapak Ibu, saya mengajak kita lihat lagi. Tadi saya katakan bahwa pertumbuhan ke dalam berbicara tentang relasi. Relasi maksudnya relasi kita dengan Tuhan setiap saat, merenungkan firman Tuhan setiap saat, kita berdoa setiap saat. Ini yang tidak dilihat oleh orang. Tetapi justru yang kita menampilkan adalah pertumbuhan ke atas. Karena apa? Memang jelas bertumbuh ke atas itu kan dilihat orang. Dan itulah yang lebih ditekankan oleh para pelayan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita buka dari Matius 7 ayat 24 supaya kita cepat saja. Puji Tuhan. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Saya juga ikut di sini Bapak Ibu. Maaf. Ya, oke. Saya baca ya Bapak Ibu ya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tadi Bapak Ibu saya katakan kepada Bapak Ibu, kalau tadi metafora dari hidup kekristenan itu digambarkan sebagai tanah tempat akar bertumbuh, lalu dikatakan di mana Yesus Kristus dan Firman itu sebagai tanah dan fondasi. Nah, ini bicara tentang fondasi, tadi akar, tentang pohon. Ini kita bicara tentang rumah. Jadi suatu rumah ini atau fondasi ini harus kuat. Ini ada di sini. Nah, Bapak Ibu, jadi saya ulangi lagi. Oke, lanjut saja. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatnya kerusakan. Seringkali Bapak Ibu, saya kemarin waktu Pak belum main Pak, belum nyanyi nanti di sini ya Pak ya, di sini kita nyanyi lagi. Jadi oke, jadi saya ulangi, saya katakan kemarin Pak Edwin sempat singgung ini, memang betul. Tetapi ada dua hal yang saya mau lihat begini. Satu, dia mendengar perkataan Yesus atau perkataan Firman, melakukan, dia seperti orang bijaksana. Bijaksana ini berbicara tentang orang cermat, tenang, di saat mengambil keputusan itu tepat, tidak salah, itu namanya bijaksana. Lalu Bapak Ibu saya ulangi, dia mendengar perkataan dan melakukan, lalu dikatakan pada saat angin hujan datang tidak roboh rumah itu. Tetapi ada yang dia mendengar perkataan tapi tidak melakukan. Ini kan Bapak Ibu sering dengar juga. Saya mau tanya Bapak Ibu, dua-dua ini datang dengan masalah. Bukan berarti kita ikut Tuhan supaya tidak masalah. Bapak Ibu, kita lihat waktu COVID itu banyak orang yang mati. Banyak orang. Itu di dalam itu ada orang mendengar firman Tuhan dan melakukan, ada. Ada juga orang yang mendengar tapi tidak melakukan. Ada, tapi berbeda dalam menghadapi persoalan. Berbeda dalam saat mengambil keputusan. Berbeda dalam menghadapi persoalan itu. Karena kenapa? Dia mendengar perkataan itu dan melakukan. Dikatakan dia tidak roboh, walaupun itu bencana datang, masalah datang, karena angin, hujan, badai datang, semua
mau dengar firman Tuhan, mau tidak mendengarkan firman Tuhan, mau melakukan firman Tuhan atau tidak, tetap sama. Saya mau tanya, Bapak Ibu, waktu kita melakukan firman Tuhan, kita dapat masalah enggak? Pasti dapat. Masalah datang tidak habis-habisnya. Artinya pada siang hari ini saya mau katakan begini. Di saat kita mendengar firman Tuhan, mendengar perkataan dan melakukan, hidup kita tidak akan roboh. Persoalan kita tidak akan roboh. Rumah tangga kita tidak akan roboh. Masalah kita datang, kita tidak akan roboh. Persoalan datang bertubi-tubi, kita tidak akan roboh. Karena apa? Kita tahu, kita melakukan. Berbeda dengan orang yang mendengar tapi tidak melakukan, robohlah rumah dan rusak lebih parah lagi. Disinilah yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bahwa persoalan dasar penting, karena fondasi rumah itu dia kuat berdiri. Karena apa? Kuat. Saya tidak usah berbicara lebih detail, tapi Bapak Ibu sudah mengerti tentang hal ini. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 Timotius 2 ayat 1 dikatakan begini, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam. Jadi di saat kita dapat masalah dalam persoalan apapun, walaupun orang melakukan dan tidak melakukan, tetap datang masalah, tetapi firman Tuhan katakan, hai anakku, jadilah kuat. Karena dengan kuat kita tidak akan roboh dalam situasi apapun. Amin Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sering menyinggung proses pertumbuhan ke atas. Apa yang dia dapatkan di sana, yaitu buah roh. Buah roh di sini Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, berdampak tentang pertumbuhan ke atas. Bicara tentang apa? Kasih, kesabaran, apalagi damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini yang nampak. Ini yang nampak. Bagaimana kita, Ibu Wahyu dengan Ibu Ruth berusaha untuk menciptakan tema ini, saya pikir tidak main-main. Artinya memang dasarnya kita harus punya akar yang kuat. Belakangan ini tidak sedikit para pelayan Tuhan goyah, tadi saya katakan awal-awal, karena akar tidak kuat, pertumbuhan tidak begitu kuat, karena ketahanan akar itu tidak mampu untuk menahan pohon yang begitu besar di atasnya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak bicara lain, tapi poin yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk menghadirkan wanita tangguh? Saya ambil dari Mazmur 133, diam bersama dengan rukun. Poin diam bersama dengan rukun ini bahwa persekutuan dimanapun, persekutuan apapun, pasti menginginkan supaya di dalam itu ada hidup rukun, damai, harmonis, saling menghargai, saling menghormati, menghindari dari perpecahan dan pertikaian, meletakkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Ini yang dikatakan bahwa diam bersama dengan rukun. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Mazmur dari ayat 1 dikatakan, nyanyian Syara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bapak Ibu, momentum Daud menyatakan nyanyian Syara Daud ini, Daud melihat begini Bapak Ibu, suku-suku yang satu di utara, yang satu di selatan, mereka bersama-sama dengan semua orang, memiliki latar belakang yang berbeda, kehidupan yang berbeda. Mereka datang duduk bersama-sama, damai di sana. Mereka bersuka cita, menuju ke mana? Ke Yerusalem. Mereka sedang berpersiapan. Makanya Daud bilang, sungguh alangkah indahnya. Tetapi sebelum saya masuk ke situ, saya mau katakan begini. Yang Daud sedang melihat, itu sedang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Yang Tuhan mau itu begini, kita hidup bersama-sama, berjalan dengan damai, dengan rukun, dengan saling menghargai, saling menghormati. Disitulah Tuhan hadir bersama kita. Nah, Bapak Ibu yang saya mau katakan begini, itu artinya bahwa Tuhan mau supaya kita sedang melakukan hal ini.
Tetapi kenyataan yang sedang kita kerjakan dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, ini tidak sama. Nah, saya ulangi, proses ini sedang kita berjalan bersama-sama. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Jadi Daud melihat bahwa datang dari suku berbeda, persoalan berbeda, padahal mereka itu pertikaian, perpecahan, tapi mereka bisa datang kepada Tuhan, menuju kepada ke Yerusalem. Dengan apa? Makan bersama-sama, mereka bersuka cita, berjalan bersama-sama ke Yerusalem. Artinya saya mau katakan begini, persoalan itu bisa juga terjadi dalam kehidupan kita bersekutu. Kita juga sedang berada dalam posisi itu. Kita datang datang beribadah, kita bersama-sama saling menghormati, saling menghargai, menghindari perpecahan, menghindari dari ego-ego pribadi, lalu kita meletakkan menuju ke Yerusalem. Semua kita akan menuju ke situ. Bukan, makanya Daud katakan, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila hidup saudara-saudara hidup dia bersama dengan rukun. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, perkataan sungguh amat baik sebelum Daud menyatakan hal ini sudah ditulis. Coba Bapak Ibu buka di Kejadian 1 ayat 31. Ini satu keputusan yang Tuhan bilang begini, sungguh amat baik. Kata sungguh amat baik, saya menemukan itu LAI mengambil dari kata Ibrani itu tom, artinya 3 suku kata, sungguh amat baik. Ini diambil, jadi artinya begini, Daud mengutip dari apa yang itu. Tapi kata baik, sungguh amat baik, bukan ukuran manusia Bapak Ibu. Ini saya mau jelaskan, bukan ukuran Bapak Ibu dan saya, bukan ukuran Daud, tapi Daud mengutip apa yang terjadi. Karena pada saat Tuhan menciptakan semuanya, lalu Tuhan bilang jadilah semua, Tuhan bilang sungguh amat baik. Artinya begini, secara teologis ya dan historis, bahwa Tuhan menciptakan semua itu, dia lihat bahwa itu sangat indah, sangat bagus, sangat luar biasa. Makanya Tuhan bilang sungguh amat baik. Kata sungguh amat baik memiliki tekanan yang sangat berbeda Bapak Ibu. Bukan yang kita maksudkan baik, oh Pak Bu Jenny baik-baik saja ya Bu. Oh enggak, bukan itu. Tapi Tuhan mengatakan sungguh amat baik, artinya menurut parameter Tuhan, bukan parameter kita. Nah Bapak Ibu, apanya yang baik Bapak Ibu? Saya mau katakan, apanya yang baik Bapak Ibu? Baik ketika Bapak Ibu dan saya duduk diam bersama-sama dalam satu ikatan persekutuan dan hidup rukun dengan damai dan harmonis. Itu yang dikatakan baik. Itu baik menurut Tuhan. Tapi juga baik kan menurut kita. Karena dikatakan baik di sini artinya kita duduk bersama-sama dalam satu ikatan persekutuan yang seperti ini, wanita tangguh. Dengan apa? Dengan rukun, damai, dan harmonis. Ini yang dimaksudkan. Mungkin apa yang diinginkan oleh pengurus seperti ini. Kata baik, kita sudah berakar di atas, kita sudah bertumbuh. Tapi ini juga penting. Bapak Ibu, mari kita lihat lanjutkan. Lalu, apa itu rukun Bapak Ibu? Rukun berbicara tentang, saya coba kutip sedikit, tentang pola hidup harmonis, damai. Saya sudah sampaikan beberapa kali di depan tadi, menghargai, saling menghormati, menghindari dari pertikaian dan perselisihan, dan meletakkan kepentingan bersama di atas ego pribadi. Jadi saya menekankan ini karena terkadang di dalam persekutuan itu rusak karena ada ego pribadi itu. Makanya dikatakan baik. Kenapa baik? Baik menurut Tuhan itu adalah kita diam bersama-sama dalam satu ikatan persekutuan dengan apa? Hidup rukun, damai dan harmonis. Itu yang dimaksudkan. Saya pikir itu tujuan daripada pengurus untuk mengangkat tema ini, walaupun tema ini tidak ditempel di sini, tapi sudah dikasih buat saya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut. Mengapa disebut baik, Bapak Ibu? Dalam ayat 3
kata-kata terakhir. Shalom Bapak Ibu. Yang ngantuk katakan amin. Oh begitu. Tapi yang amin banyak. Oke, kita tinggalkan yang ngantuk. Oke. Saya ulangi, mengapa disebut baik? Kata sungguh amat baik di dalam ayat ketiga yang terakhir, nanti kita akan lihat. Karena ini ayat ketiga yang menentukan ini. Sungguh amat baik jika hidupmu bersama Sungguh amat baik jika hidupmu berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Itu yang pertama. Poin kedua, sungguh amat baik jika hidupmu bersama diam dengan rukun dalam damai dan harmonis. Sungguh amat baik jika kita saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menghindari dari pertikaian atau perpecahan. Saya ulangi, ini yang paling penting. Lalu ayat 3 terakhir dikatakan, maka di sanalah aku memerintahkan berkat yang melimpah dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau dikatakan hidupmu, jika kita baik dalam semua komponen itu, dikatakan di sanalah Tuhan memerintahkan berkat bagi hidup. Poinnya cuma satu, hidup rukun bersama, saling menghargai, saling menghormati. Amin Bapak Ibu. Sehingga pada siang hari ini, poin yang pertama sudah kita lalui. Lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus ini, waduh, sudah 25 menit. Maaf ya Bu ya, sudah 25 menit. Saya ada 5 menit boleh ya Bu ya? Bagaimana mungkin kita berbicara tentang berakar dan bertumbuh dalam Kristus, sedangkan kita fokus pada perbedaan? Saya ulangi, bagaimana mungkin kita berbicara tentang berakar dan bertumbuh, saling mengasihi, hidup rukun, damai dan harmonis, tetapi kita fokus kepada perbedaan? Kalau Bapak Ibu berbeda, ini saya sempat singgung pada saat ketemu dengan para PDP, saya sempat singgung, Ibu Ruth juga ada di sana. Kalau kita fokus kepada perbedaan, maka kita berbicara tentang hidup berakar, bertumbuh, kabur. Lalu kita mau saling menghormati, saling menghargai, menghindari dari pertikaian. Tapi kalau kita masuk dalam konteks fokus kepada perbedaan, dan selesai. Karena kalau saya berbeda dengan Ibu Silvi, mana Ibu Silvi itu? Oh di belakang, saya pilih depan. Atau saya berbeda dengan Pak Anto sendiri, Bu Silvi sendiri, saya sendiri. Tetapi yang dimasukkan dalam berakar dan bertumbuh di dalam persekutuan wanita tangguh ini, kita tidak boleh berbeda. Berbeda dalam gagasan dan ide, tapi itu bukan jadi penghalang. Berbeda menyangkut kepentingan pribadi, tapi tidak jadi penghalang. Yang saya mau katakan begini, perbedaan itu anugerah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya mau kasih contoh anugerah Tuhan itu bagaimana. Bapak Ibu pernah tahu pelangi? Pelangi itu kan ada 7 warna ya, jingga, ungu, nila, merah, biru, kuning. Pokoknya kira-kira begitu. Kalau siapa yang lebih ada bilang 8, tapi saya tahu cuma 7. Nah, Bapak Ibu tahu, pelangi itu warna merah. Kita ada pernah nyanyi, pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah, kuning, hijau. Itu kan. Tidak mungkin kita bilang, pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah semua. Tidak bisa kan? Harus ada warna. Nah, yang saya maksudkan begini, warna merah tidak pernah dia bilang begini, kenapa kamu kuning? Warna biru dia tidak bilang, kenapa kamu jingga? Warna kuning dia bilang, kenapa kamu ungu? Tetapi semua stagnan dengan posisi masing-masing, dengan perbedaan masing-masing. Tetapi dikatakan bahwa dia membusur di atas langit. Tapi saya 26 tahun di Jawa, saya jarang menemukan pelangi.
Tapi di Papua dan di Indonesia Timur sering kita kalau mau lihat pelangi tunggu saja pada saat musim hujan, pada saat panas dan sore-sore hujan gerimis turun baru kita lihat pelangi karena langitnya biru, lihat bagus. Di situ berbeda. Tapi dia tidak bilang kenapa kamu merah. Dia tidak bisa melebur karena perbedaan. Karena keperbedaan itu akhirnya jadi indah di hadapan Tuhan. Makanya Kejadian 9 dia katakan begini. Dia bilang kepada Nuh, Tuhan bilang, Nuh, kamu pandanglah ke langit. Hal yang terjadi di langit itu, aku tidak akan melakukan lagi. Artinya dia tidak menghukum manusia dengan air lagi. Artinya itu ada perjanjian. Karena itu keperbedaan itu. Jadi kalau kita bilang berbeda dalam situasi dan kondisi tertentu, lalu tidak ada, itu anugerah. Tetapi bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Bagaimana kita menyikapi bahwa perbedaan itu adalah anugerah Tuhan, sehingga tidak perlu ada pertentangan satu dengan yang lain, tidak timbul perpecahan satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Nah, pada siang hari ini, lalu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, poin satu lagi. Jadi di saat kita berbeda dalam situasi apapun, berbeda dalam gagasan, berbeda dalam ide, berbeda dalam pandangan, berbeda dalam konsep, tetapi kalau kita melihat perbedaan itu anugerah, maka firman Tuhan katakan, di sanalah aku memerintahkan berkat bagimu. Berbeda, tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya mau menyinggung beberapa hal lagi. Ini kayaknya tidak begitu baik. Selain berbeda, yang menjadi penghalang bagi persekutuan ini utuh, yaitu komunikasi. Komunikasi kalau tidak baik, komunikasi yang diawali dengan asumsi, itu akan terjadi perpecahan. Komunikasi ini bisa merusak rumah tangga. Komunikasi ini bisa merusak persekutuan kalau tidak baik. Tapi kalau komunikasi ini diikuti dengan sesuatu yang baik, pasti aman. Nah, Bapak Ibu, saya punya cerita begini. Cerita ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar. Oma dan opa ini memang punya anak-anak, tapi mereka sudah sendiri tinggal di rumah. Lalu satu ketika sudah pensiun, lalu opa itu sering mulai tidak nyaman dengan istrinya. Opa bilang begini, kok saya punya istri ini setelah saya pensiun, saya bicara apa dia tidak pernah mau dengar, dia tidak pernah menghargai saya sama sekali. Pokoknya saya mau apa saja dia tidak pernah menghargai. Akibatnya dia pikir, saya coba konsultasi ke dokter. Dia saat sampai ke dokter, dia bilang, Pak dokter, saya punya istri itu setelah beberapa tahun belakangan ini, kalau saya bicara apa-apa dia sudah tidak menghargai saya. Apakah karena saya sudah tidak kerja sehingga dia tidak? Oh, dokter bilang, oh bukan, mungkin karena sudah terlalu tua, jadi pendengaran sudah tidak bagus, sehingga coba tes ulang. Caranya bagaimana? Pulang, lalu mulai dari rumah, masuk rumah, ketuk pintu, Mama, dan buka pintu. Oh, udah dengar. Dia masuk ke ruang tamu, Mama, gak dengar juga. Dia kaki di dapur, dia datang begini, Mama, saya sudah panggil berapa kali. Mamanya kan lagi bikin sayur. Ini tuh apa itu? Yang Putil. Apa? Cutil. Nah itu cutil. Mama, bikin apa? Saya panggil-panggil dari tadi. Mamanya balik. Saya sudah jauh dari tadi, kok kamu tidak mau pukul dia? Dia bilang, loh, jadi itu mama jauh dari tadi. Saya sudah jauh dari tadi, oke dari depan pintu. Oh berarti saya yang tuli dong. Berarti bukan mama yang tuli, padahal saya sudah ke dokter. Saya khawatir mama tuh yang tuli. Kalau orang Manado bilang, saya pikir mama tuh pongo. Jadi akibat dari komunikasi yang tidak bagus, lalu kita mulai memulai pemikiran yang negatif thinking terhadap orang yang kita ajak bicara. Lalu kita mulai curiga dengan asumsi-asumsi yang macam-macam.
Lalu disitulah iblis mulai menabuh gendang. Lalu kita menari di situ. Menari maksudnya apa? Kita mulai berhantam satu dengan yang lain. Ini yang dimaksudkan bahwa kalau perbedaan itu juga menjadi penghalang. Komunikasi justru juga yang menjadi penghalang dalam persekutuan seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya sudah selesai. Saya minta izin sedikit lagi. Jadi begini Bapak Ibu yang terkasih. Satu hal yang paling penting dalam hidup dan kehidupan kita Bapak Ibu, kalau hidup rukun dengan damai dalam persekutuan ini adalah bagaimana kita membangun komunikasi dengan baik. Amin Bapak Ibu. Kalau hidup mau rukun dalam persekutuan adalah kita harus berakar dan bertumbuh dalam Kristus dengan baik. Amin Bapak Ibu. Jadi hidup yang rukun dalam persekutuan ini adalah bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri. Bapak Ibu, kita kalau tidak mengintrospeksi diri dalam komunikasi dengan orang lain bisa masalah. Dan disitulah perpecahan terjadi, pertikaian terjadi. Lalu yang terakhir, hidup dengan rukun dalam persekutuan tidak berfokus kepada perbedaan soal komunikasi. Lalu firman Tuhan katakan, di sanalah aku Tuhan memerintahkan berkat-berkat bagimu. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir ini yang sudah terakhir itu. Ini sudah tidak cukup, ini sudah selesai. Selamat menikmati berkat yang berkelimpahan dengan mutu yang berkualitas. Ketiga, Bapak Ibu dan saya hidup rukun, damai dan harmonis dalam persekutuan yang indah dengan Kristus. Maka firman Tuhan katakan begini, di sanalah aku Tuhan memerintahkan berkat-berkat kepadamu dengan melimpah dalam kehidupannya untuk selama-lamanya. Bukan cuma sebentar, tapi selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih untuk berkat firman-Mu. Terima kasih untuk pengurapan firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang sudah kami dengar. Tentunya sebuah harapan yang kami harapkan adalah kami berbeda, tetapi kami tetap fokus kepada perbedaan itu, karena itu anugerah. Kami memiliki komunikasi yang tidak baik, tetapi kami berpikir, beranggapan bahwa semua hal yang berkaitan dengan kehidupan kami, semua ada dalam rencana dan kehendak. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati bersama saya berkata, terima kasih, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang boleh memberkati kita semua. Yang merasa terberkati, mari lambaikan tangan. Amin. Kita percaya, tadi Pak Benny sudah bilang, kita wanita-wanita tangguh dalam persekutuan, sekalipun ada perselisihan, beda pendapat, tetapi kita tetap bersatu. Amin. Yuk, kita sebentar lagi kita akan melihat dance-nya wanita tangguh, sekalipun mereka sudah berumur ya, tapi kita tetap strong, tetap kuat. Mumpung kita masih sehat, kita mau menari buat Tuhan. Sambil menunggu, kita angkat satu pujian. Kita bangkit berdiri semua, yuk. Kita angkat satu pujian, ku kasih engkau dengan kasih Tuhan. Bagaimana ya.
kembali. Jangan dilihat gerakannya ya, tapi inilah kita memberikan tarian buat Tuhan kita.
Baik Bapak Ibu dan Ibu-Ibu semua, kita akan memberikan persembahan. Mau minta tolong dipersiapkan dulu. Nah, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nanti Ibu Henry dan Cipa minta tolong. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih untuk siang hari ini. Tuhan begitu baik, Tuhan sudah memberkati kami semua, dan saat ini kami akan mempersembahkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Yang percaya Tuhan akan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih persembahan sambil jalan. Ibu-ibu yang dance tadi luar biasa, yaitu latihannya 1 tahun loh Ibu. Ya, percaya apa enggak kalau latihan 1 tahun? Pernah di rumah saya 2 kali, yaitu latihannya itu luar biasa. Nanti semua kita akan tampil Bu Beni kalau ada acara apa di gereja, wanita tangguh siap untuk menampilkan sesuatu. Ya, puji Tuhan, terima kasih sekali lagi ibu-ibu luar biasa. Ya, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, nanti bulan depan, bulan Juni kita tetap persekutuan ibu-ibu ya. Tanggalnya tanggal 13. Mari kita bersama-sama, mungkin kalau ibu-ibu ada yang tahu wanita tangguh, istilahnya single parent yang belum bergabung, mari diajak bergabung. Nah, Bu Eksi, mana Bu Eksi tadi ya? Oh iya, Bu Eksi ini adiknya, betul ya? Sorry, kakaknya Pak Diagus. Coba Bu Eksi berdiri, kakaknya ya. Nah, belum kenal kan? Coba Bu Eksi berdiri dulu. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Eksi. Nah ya, beliau tinggalnya di Mojokerto, betul ya? Tapi hari ini bisa bergabung dengan kita, luar biasa. Ya, jadi nanti bulan Juni kita ketemu tanggal 13 seperti biasa di gereja. Nah, kemudian saya juga sangat berterima kasih untuk ibu-ibu yang menjadi panitia kecil. Coba yang menjadi panitia siapa ya? Bisa maju ke sini semua panitia, termasuk pengurus Omarut ya, supaya ibu-ibu tahu, bapak ibu ya kan juga tahu. Panitia mari silakan Bu Anglia, Bu Lastri mana ya, Omarut, Bu Silvi, terus siapa lagi Bu? Yang panitia siapa lagi? Ada yang Bu Endang? Oh iya, Bu Endang Wendy, oh iya lupa. Dia panitia Bu, termasuk panitia saya kok lupa. Iya, terus siapa lagi ya? Bentar, ini panitia kecil. Oh iya, Bu Eni Ameliani yang ngatur keuangan, mana Bu Eni? Iya, bendara mana Bu Eni? Iya, iya mari maju ya. Saya ini kok bingung ya. Iya. Siapa lagi? Ya. Nah, teman-teman, ini yang ibu-ibu yang sudah istilahnya memikirkan acara nanti tahun depan kan ini rencana kan kegiatan rutin ya ibu-ibu ya. Entah itu ibadah padang atau apapun bentuknya, nanti panitianya itu gantian supaya bisa merasakan kira-kira enaknya apa ya ngurus kepanitiaan seperti ini, karena nggak gampang gitu ya. Supaya kita gantian tahu, oh iya ternyata enak loh jadi panitia seperti ini. Setuju ibu-ibu? Setuju ya? Ya, jadi terima kasih. Nanti tahun depan pasti panitianya ganti. Ibu-ibu nggak terasa itu persekutuan kita, persekutuan wanita tangguh gereja Betani Cabang Juanda. Ini tahun keberapa ya? Ingat nggak? Tahun keberapa? Ayo tahun keberapa? Ini ulang tahun keberapa? Oh iya, tepuk tangan untuk kita semua dan ada kita ulang tahun yang kedua. Iya, oke. Iya, ulang tahun yang kedua. Oke. Happy birthday to you.
Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan, untuk perlindungan Tuhan dan campur tangan Tuhan dalam seluruh acara wanita tangguh di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk wanita tangguh yang hari ini juga berulang tahun yang kedua. Tuhan memberkati pelayanan mereka Tuhan, memberkati setiap keluarga mereka Tuhan. Tuhan tolong supaya mereka tetap bersemangat Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk setia di dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, senantiasa taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami akan berpisah dari tempat ini. Biarlah Tuhan akan menghantar kami kembali lagi ke tempat kami masing-masing. Kirimkan para malaikat-Mu melindungi, menaungi, membentengi setiap diri kami, juga kendaraan yang kami pakai, sehingga kami boleh nanti tiba di tempat kami masing-masing dalam keadaan selamat. Kalau sebentar kami juga akan nikmati berkat atau sajian jasmani untuk kekuatan tubuh kami, suci kuduskan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga menjadi kekuatan, menjadi kesehatan dalam tubuh kami. Memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menyiapkan untuk kami nikmati bersama. Kami terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Balik jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Kita coba cari tempat ya, tiga itu bukan empat, tiga bisa. Semua dapat teman, wah hebat. Ayo jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. 5 dari tempat 5. 5. Kasihan deh lo. Sini dulu. Ayo. Sabar. Ayo. Tepuk tangan ya yang di luar ya. Lagu apa? Nyanyi sambil goyang. Happy ya apa? Ayo, kita tepuk tangan ya. Ayo. 2, 3. Tepuk tangan.
haleluya. Saya lihat muka penuh sukacita, haleluya. Tepuk tangan dong. Masih mau nyanyi lagi? Ayo, 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 ayo. Oke, ayo. Itu terserah ibu mau menyaut apa. Halo, yang di belakang sudah jelas? Oh, nggak boleh, harus ambil satu ya, satu. Nggak boleh di mejanya yang masing-masing, di mejanya masing-masing. Kalau saya ngomong saut, langsung disaut. Kalau nggak dapat hadiah, itu urusan Anda sendiri. Kalau saya bilang sikut, yang tunjukkan sikut. Oh, nggak boleh ambil dua hari. 3, 2, 1, sikat. Dilarang, Kelihatan, Mbak. Matanya kelihatan dong, Mas. ditutup loh ya, ketok saja. Siapa saya? Enggak, lain kali yang lain enggak boleh loh. Ya sudah cepat diambil. Oh. Ayo. Bola situ nggak boleh terlalu dekat. Ayo Ibu. Yang habis. Oh, dititani. Oh ya. I. Masker. Naruhnya kita sudah ditutup. Dititani. Kelompok. Alah, kok nek menel lah. A, I, U, E. I-nya mana le? Ibu Dewi ini. I. Lu A. Ayo tunjuk. Di sini. A. Ada berapa orang? Oh, saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Saya pikir begini. Ambil ketua kelompoknya dulu. Coba berdiskusi buat ambil siapa yang jadi ketua kelompok. Jadi ketua kelompok. Ini Pak Ustaz, Mbak. Enggak. Kelompok. Nanti yang di jurinya. Ini kelompok nggak kerja? Ibu Lucy, Bu Erna. Nanti kalau sudah dijawab mundur ya. Ya. Pertama Ibu Wendy. Ini dia tadi misalkan Amsal. Ya, nebak. Oke, menang. Nama di Alkitab semuanya ya. Ya. Betul, ayo Ibu. Semakin kita tua semakin banyak membaca Alkitab. Nggak boleh, ini khusus di Alkitab, bukan di sama-sama. Namanya yang di gereja. Oh ya, boleh. Ya. Tuhan. Ada D ya. 6 huruf. Oke.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan selalu baru